Pertama bagi saya KDM jangan terlalu banyak bikin polemik lah. Jadi KDM berspekulasi, berpikir menurut dirinya sendiri. Kita nggak tahu KDM ini kalau buat itu ada naskah akademiknya atau naskah korporat. Ketika korporat itu kan harus ada alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, bertemu lagi dengan saya, Ari Luki Hardianti, di acara Ngopi Mik, ngobrol soal polemik. Bedanya Ngopi Mik dengan yang lain, mungkin kita tidak hanya ngobrol tanpa ada solusi ya. Di sini pasti akan ada solusi soal polemik tersebut. Hadir dengan saya, salah satu narasumber, adalah Pak Andri Perkasa Kantra Prawira. Assalamualaikum Pak Andri. Assalamualaikum Teteh, kangen sekali. Teman lama ini. Teman lama ya Pak, kita ketemu lagi. Pak Andri ini setahu saya dulu pernah di KPU juga ya Pak Andri ya, dan sekarang sangat aktif sebagai pupuhu Gerakan Pilihan Sunda. Iya, Pak ya. Itu tuh apa Pak, bisa cerita sedikit nggak? Itu adalah organisasi perjuangan orang Sunda yang tahun 1955 pernah menjadi partai ikut pemilu. Jadi saya, Kang Cece, Kang Jumhur, dan lain-lain meredeklarasikannya tahun 2017. Jadi kalau kita bicara hal-hal yang menuntut kepada pemerintahan pusat, biasanya kami yang paling galak lah gitu, paling galak menuntut keadilan pada pemerintah pusat. Tapi akan jadi partai resmi gitu nggak Pak setelah ini? Mudah-mudahan. Masih gerakan ya tapi sekarang ya? Iya, gerakan kan artinya kita ingin melakukan sebuah perubahan kan. Kalau mungkin suatu waktu diizinkan partai lokal dalam sebuah konfederasi nasional, mungkin kita memikirkan, karena nanti mungkin saja kita suatu waktu mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi untuk sesuatu yang bahwa orang Sunda punya partai. Tapi kali ini kita nggak akan bicara soal partai apa ya. Kali ini kita akan ngobrol soal polemik sesuai tema obrolan kali ini. Yang menjadi polemik saat ini dan ramai diperbincangkan di masyarakat itu Pak, soal perubahan nama Rumah Sakit Al Ihsan. Al Ihsan sendiri kan sekitar tanggal 15 Januari 1993 ya Pak ya, didirikan oleh Yayasan Al Ihsan. Itu tuh diantaranya ada Haji Lukman Sutarian, ada Haji Sampurna, ada Kiai Haji Ahmad Syahid dan lain-lain. Itu didirikan karena ingin ada rumah sakit yang untuk umat lah istilahnya gitu. Kemudian sekarang kan diambil alih menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Di masa pemerintahan Pak Aher tidak dirubah. Di masa pemerintahan Ridwan Kamil juga nama itu tetap dipertahankan. Nah sekarang menjadi ramai karena di masa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi nama itu dirubah menjadi Rumah Sakit Welas Asih karena katanya ingin menonjolkan nama Sunda di rumah sakit itu sendiri. Nah Kak Andri nih sebagai tokoh Sunda melihat ini tuh seperti apa sih? Apa sih urgensinya si rumah sakit itu harus berubah nama menjadi Rumah Sakit Welas Asih karena pengen menonjolkan kesundaannya? Ya, saya mencoba mengikuti dialektika berpikirnya KDM ya, bahwa ketika Al Ihsan diganti menjadi Rumah Sakit Welas Asih karena historikal nama Islam itu dipergunakan tidak sesuai dengan adanya kasus korupsi pada masa pendiriannya gitu. Dan mungkin tahun 2019 juga ada kasus korupsi lagi.
Dan sebelum-sebelumnya kalau kita amati pada pengadaan alat jantung dan lain-lain, ada korupsi juga gitu ya. Jadi KDM berspekulasi, berpikir menurut dirinya sendiri bahwa nama yang agung ini tidak boleh punya cacat sejarah. Kayak dikotori gitu, tidak boleh si nama alisannya ini gitu ya. Iya, katanya begitu. Ya. Katanya begitu kan, kalau Anda mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, tentu harus dibangun oleh sebuah proses sosial atau proses ekonomi, proses yang keagamaan dan lain-lain yang baik gitu. Itu dia beralibi. Ya namanya beralibi ya kan bebas-bebas aja, karena mungkin juga KDM tiba-tiba kaget kok ini menjadi sebuah polemik baru di Jawa Barat ya Pak. di Jawa Barat. Saya melihat dia nyicetnya KDM tadinya gitu. Ya, ya saya rasa ya silakan aja kan, namanya juga ketika dia melakukan sebuah keputusan publik dibalas dengan sebuah kritikan lain, ya itu. Dan yang dalam pemahaman saya, kalau ini tetap dengan emosi yang baik, dengan rasionalitas yang baik, inilah yang dalam kultur Sunda disebut silih asah asih. Tapi kalau ini sudah menimbulkan sebuah friksi sosial, nah inilah kita memerlukan sebuah kedewasaan gitu. Tapi Pak, memang ketika berubah nama menjadi Welas Asih, itu tuh pasti seurgensi apa sih dengan berubah nama, apa jadi nanti kepelayanan mungkin jadi Welas Asih benar, atau ada jaminan nggak, maksud saya ke situ? Kan seperti kata Shakespeare ya, apalah arti sebuah nama gitu ya. Apa sih urgensinya sampai harus dirubah nama gitu, jadi pengen kelihatan Sundanya gitu? Kalau saya sih memang kan KDM ini dalam visinya ingin memajukan Jawa Barat melalui transformasi sosial, dan transformasi sosial ini diantaranya adalah berkaitan dia ingin mengeksplor local knowledge and local wisdom, jadi pengetahuan lokal dan kearifan lokal menjadi sebuah basis fundamental dalam transformasi sosialnya. Ya, kalau kita lihat di dunia pendidikan yang ngomong soal Pancawaluya, ya, kenal, pintar, singar dan lain-lain lah ya, bagem. Itu kan menunjukkan dia mencoba membuat sebuah fundamental karakter ya. Karena memang kan namanya transformasi sosial itu kan memang untuk pembangunan ya memang memerlukan faktor-faktor ekonomi, tetapi yang penting adalah transformasi sosial ini membentukkan sebuah pembentukan karakter. Dan kalau saya kebetulan kuliah di Magister Manajemen. Ini kan kalau di dalam dunia usaha ini namanya rebranding. Ya. Rebranding itu tentu harus punya alasan dan punya naskah yang jelas kenapa ini harus diganti. Ya, nah, sementara rebranding Al Ihsan ya selama ini masyarakat tahunya Al Ihsan gitu ya. Ya Al Ihsan kan sudah menjadi top of mind. Iya, kalau Teh Ari ke daerah Kabupaten Bandung belok gitu, pasti yang top of mind ya orang akan menuju Rumah Sakit Al Ihsan. Artinya secara top of mind dalam pikiran publik sebenarnya tidak ada masalah di dalam nama itu, Al Ihsan itu tidak ada masalah. Dan bahkan sudah melekat ya. Sudah melekat. Nah ini sudah melekat, ini kan sebuah harga yang dibeli dari sebuah proses yang panjang. Ya. Jadi Al Ihsan sebagai nama, Al Ihsan sebagai kasus, gitu ya, kasus corporate, dan Al Ihsan sebagai nama itu bisa dipisahkan mungkin ya Pak ya. Saya rasa harus dipisahkan. Maksudnya ketika ganti nama jadi Welas Asih pun belum tentu si korupsinya nggak ada gitu kan?
Ya pastilah. Iya, karena itu tergantung si SDM-nya gitu, bukan tergantung namanya ya kan. Ya tergantung SDM-nya, tergantung pemerintah Provinsi Jawa dalam melakukan tata kelola. Ini ada kong kali kong nggak kan namanya pengadaan atau pembenahan infrastruktur rumah sakit ini kan sebuah proyek yang besar. Jadi kalau angka di situ ada rentenya ya itu kan sesuatu yang ya bukan sesuatu yang aneh lah. Kalau kita lihat yang terjadi 2019, pekerjaan baru 65% lalu dibayar oleh birokrasinya 100%, itu kan itu menunjukkan bahwa yang salah siapa? Yang salah ya birokrasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Proyek nggak selesai kok dibayar. Bukan si namanya. Bukan si namanya. Alisan itu. Iyalah, bukan namanya. Berarti artinya nggak terlalu urgent dong, Pak? Tidak terlalu urgent. Kita nggak tahunya, masalahnya gini Teh, kita nggak tahu KDM ini kalau buat itu ada naskah akademiknya atau naskah corporate. Ketika corporate itu kan harus ada alasannya. Harus ada kajian dulu. Ada kajian gitu ya. Dan kajian membuat sebuah rebranding itu kan nggak bisa by intuisi. Tidak pakai bisa intuisi. Coba perusahaan-perusahaan yang ganti nama lah. Ya kan? Itu kan wah semuanya dihitung karena pergantian nama ini akan membangun corporate kultur yang lain. Ya. Jadi budaya perusahaan atau budaya organisasi yang lain. Nah, sekarang kan saya sih nggak pernah ke daerah sana berobat. Saya berobatnya ke Al Islam ya. Kan di situ bagaimana rumah sakit Islam itu punya corporate kultur. Nah, corporate kultur Al Ihsan itu pasti corporate kultur berdasarkan Islam. Iya, betul. Kalau diganti jadi Welas Asih berarti nantinya corporate kulturnya harus berubah menjadi corporate kultur Sunda. Dan itu butuh effort lagi. Butuh effort lagi. Dana lagi, pasti butuh biaya lagi. Iya, kalau dana itu resiko ya, tapi merubah corporate kultur Islam, makna Islam menjadi corporate kultur kesundaan, inilah yang saya rasa tidak mudah, karena walaupun Kiai Haji Mustafa menyatakan Sunda dan Islam ibarat gula dan peutnya, ada adu manis, tapi ini kan belum pernah diuji cobakan di dalam dunia modern. Nah, kalau Kang Andri sendiri nih sebagai tokoh Sunda, kalau saya tanya setuju nggak ganti nama? Kalau saya tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya? Karena tadi mengganti nama itu terlalu dari sebuah rumah sakit yang sudah jadi itu terlalu mahal. Terlalu mahal ya. Semua diganti. Dibandingkan dengan manfaatnya. Dibandingkan dengan manfaat. Dan yang terpenting mungkin kalau rumah sakit itu bukan hanya nama ya, Kang ya, tapi pelayanan, kecepatan tindakan mungkin ya, itu yang masyarakat harapkan kan selama ini. Iya kan, perubahan nama itu kan merubah corporate culture, organisasi. Nggak ada perubahan nama, hanya perubahan nama saja. Itu berarti kan melawan mainstream dalam tata kelola manajerial. Namanya rebranding itu namanya merubah, tujuan utamanya adalah merubah kultur daripada rumah sakit itu sendiri, kultur pelayanan, kultur manajerial, kultur arsitektural, macam-macam. Jadi kalau Kang Deddy tahu itu bahwa rebranding itu merubah sebuah corporate kultur ya kalau dia merasa yakin bahwa ini akan membuat sebuah kebaikan ya dia kan ngomongnya begini bahwa dalam 2 tahun akan selevel dengan Hasan Sadikin. Iya. Berapa investasi yang dibutuhkan? Walaupun dia sudah berkoneksi dengan Departemen Kesehatan, gitu.
Jadi ketika dia target 2 tahun, itu kan harus ada di naskah akademiknya bahwa dia melakukan sebuah perubahan dalam 2 tahun, berapa yang diinvestasikan, berapa baju yang bordir baju yang diganti, berapa Iya, saat betul. rumah sakit, apakah dia akan mengganti juga nama-nama ruangan? Iya. Karena kalau Al-Ihsan biasanya namanya kan Islam juga ya si ruangan-ruangannya ya. Iya, Kalau Welas Asih berarti kan pasti nama-nama Sunda lagi kan iya di setiap ruangannya mungkin ya. iya. Harusnya seperti itu kan ya kan ketika Walaupun rebranding. kata dia beda, welas asih kalau di dalam transliterasi Arab berarti Rahman Rohim. Dia mencoba untuk ngagilak gitu, Iya. bahwa kalau misalnya dia nanti dikatakan, ya ini apakah Pak Deddy mencoba untuk merubah sebuah corporate culture-nya Al Ihsan? Dia bilang, ah enggak, saya mah udah biasa-biasa wae gitu kan, pelayanan rumah sakit mah gitu-gitu wae gitu. Saya tidak akan terlalu banyak masuk ke dalam. Ya kenapa harus diganti? Karena prinsipnya rebranding itu merubah segala sesuatu dari dasarnya untuk membuat sebuah kemajuan yang lebih lebih tinggi. Harus ada goals dan tujuannya ya. Iya Nggak betul. hanya pengen ganti nama gitu, pengen Iya. pengen kayak Sunda banget gitu, Iya. nggak cukup gitu ya kan ya. Iya. Tapi harus ada tujuan akhirnya tuh apa gitu ya. Tujuannya ya sudah dijelaskan sama Pak Deddy dalam 2 tahun ingin selevel rumah sakit Hasanuddin, dan bagi saya itu nothing gitu. Tidak mungkin tercapai. Ngadu lah, ngadu intuisi, ngadu pengalaman dengan Pak Deddy bahwa setengahnya Hasan Sadikin aja nggak mungkin. Kalau dalam 2 tahun ya. Nah, karena Hasan Sadikin itu kan rumah sakit yang pusat kan, yang melekat pada Universitas Pajajaran dan lain-lain. Jadi masih didanainya sama Kementerian Kesehatan karena rumah sakit. Dan macam-macam. Jadi ketika dia menyatakan tujuannya ingin selevel, sedangkan untuk mencapai saingannya itu kompetitornya adalah Hasan Sadikin, menurut saya sih ngagilak tepas lah saya. Terus kan nama Welas Asih sendiri itu sempat jadi polemik juga. Iya. Ada yang ngomong itu tuh bahasa Jawa bukan Sunda. Kalau Akang melihatnya gimana? Welas Asih itu katanya asal usulnya tuh justru bahasa Jawa bukan Sunda. Ya kan Sunda itu dijajah Mataram 150 tahun dan bahasa Sunda itu baru diketemukan lagi oleh Holle sebagai bahasa Jawa Gunung 1850 dan lain-lain. Artinya bahasa Sunda ini pernah hilang dari peredaran karena elit-elit bupati dan lain-lain berbahasa Jawa untuk menghadap ke Mataram. Jadi kalau kita welas asih itu ada bahasa Jawa dan bahasa Jawanya rasa bahasa Sunda, itu sebuah yang wajar aja. Berarti welas asih bahasa Sunda dan bahasa Jawa aja gitu-gitu. Karena memang ada banyak kata yang mirip juga ya sebenarnya kayak. Sebenarnya secara historikal sebelum zaman Majapahit, zaman Pajajaran, zaman Airlangga, itu kan Jawa dan Sunda itu kan tidak terlalu terpisah. Terpisah itu ketika Cium Wanara berkelahi dengan Haryabanga katanya. Mitologinya begitu. Pertanyaan terakhir mungkin Kang. Ada saran atau solusi nggak buat Kang KDM ini terkait polemik perubahan nama Al Ihsan jadi Welas Asih ini? Ya kalau saya sih pertama bagi saya KDM jangan terlalu banyak bikin polemik lah. Karena tujuan visi dia membuat Jawa Barat termaju itu yang ditunggu terutama oleh middle class, kelas menengah, itu adalah bagaimana dia membangun susunan teknokrasinya. Dan saya main-main googling di Bapeda, nggak ada tuh
di websitenya itu Teh Ari, diskusi reboan ditinggali tahun terakhir 2020. terus terus dia kalau kita teknokrasi kan kita lihat Bapeda ya. Iya. Lalu mana hasil kajian Bapeda yang tidak link up, dia kajian sendiri hasil Bapeda. Coba cari di googling, saya lihat belum ada lagi. Jadi kerja KDM dalam lebih dari 100 hari ini selalu di lapangan. Sekdanya juga dibawa-bawa terus. Artinya ini akhirnya dia membuat lapangan menjadi polemik. Ya memang kebijakan induktif itu resikonya nanti dia tidak match dengan kemampuan. Walaupun dia selalu berpikir anggarannya kudu diayakeun, dipikiran kudu bisa we. Padahal namanya pemerintahan dari mulai perencanaan harusnya sudah tersusun rapi ya, perencanaan terus program gitu ya. Iya, perencanaan, program dan lain-lain yang malah kan kita ini yang kita tunggu itu bukan polemiknya buat KDM itu. Teknokrasinya, misalnya KDM di war room-nya, di common room-nya itu dia berdiskusi 3 jam dengan semua kepala dinas dalam kerangka koordinasi. Gitu. Bukan perintah-perintah aja kan. Nggak pernah kan kita lihat KDM di YouTube-nya itu bicara dia koordinasi dengan kepala dinas, dengan seluruh aparaturnya, dan dia berdialog gitu ya. Masing-masing menyampaikan hal-hal lain. Memang berikutnya dia melihat bagaimana visi pertamanya di dunia pendidikan. Saya kan dulu gini Kak, saya ketemu tahun 2019 ketika debat terakhir. Saya bilang tiba-tiba turun dari mobilnya, saya bilang, Kang, Anda kalah. Wah, nggak mungkin saya kalah. Saya mimpi Anda kalah. Wah, nggak mungkin. Kang, saya keberuntungan saya begini-begini, saya jadi calon. Dan saya tidak mengharapkan saya bermimpi, tapi Anda kalah. Saya berharap Anda menang. Kenapa? Saya berharap Anda menang. Anda ini seorang yang detil. Saya mengharapkan pemimpin itu punya detil. Tapi kalau detil tanpa bisa meng-create menjadi sebuah desain besar yang dia lakukan ya nothing menurut saya. Karena kehebatan pemimpin-pemimpin Pasundan itu dia seorang perceka seperti Juanda. Jadi dia seorang teknokratik. Kalau dia seorang populis, ya bantulah, gabunglah dengan orang-orang yang teknokratik atau minta bantuanlah dengan orang-orang. Jangan berjalan sendiri gitu ya. Ya jangan berjalan sendiri lah. Jangan berjalan sendiri. Dulu saya nggak sengaja sih waktu itu dia lihat dengan rektor UI ya, dia hadir dengan rektor Universitas Indonesia Pak Heri Firmansyah pada pelantikannya. Dan saya juga berkomunikasi dengan Pak Rektor. Dia bilang, Majelis Musyawarah Sunda berniat untuk mempertemukan semua rektor-rektor dengan KDM. Karena KDM terlalu populis. Kita ingin dorong sektor teknokratisnya karena ada ITB. Biar sempurna istilahnya. Iya, biar sempurna, melengkapi. Waduh, iraha Kang, kata Pak Heri Firmansyah tuh. Iraha Kang. Nah, saya tuh lihat tunggu HP-nya ganti ketika saya berkomunikasi dengan sekprinya, dengan sekda pada Hararese gitu ya. Artinya ada komunikasi yang putus. Ada komunikasi yang putus tidak hanya dengan tokoh Sunda, tapi dengan tokoh Islam. Nah, ini kan pembangunan itu memerlukan partisipasi. Tadi silih asah ku asih. Kalau dia gayanya intuitif, ya tolong minta bantu supaya ada sisi lainnya yang teknokratik. Dan kita kan pusat
pusat perguruan tinggi yang Iya hebat-hebat betul, di gitu. Indonesia ada ITB, Ada ada ITB, ada UI, UI, ada ada IPB, Unpad. ada Unpad, Iya betul. ada IKOPIN, ada UPI, Iya betul. dan lain-lain. Ya saya rasa Manfaatkanlah itu ya. manfaatkanlah itu. Pak Heri Firmansyah, rektor UI itu nunggu loh, nunggu gitu. Jadi ya saya tuh tadinya juga nggak mau lah muncul di publik, tapi nggak arah-rata gitu. Jadi Udah saatnya ya speak up ya Kang ya. ya speak up ya, mau tidak mau akhirnya saya speak up. Artinya jangan terlalu membuat kontroversi yang akhirnya menimbulkan friksi. Amun batur salah label, dan masalahnya friksi tentang berbau agama ini menimbulkan konflik sara. Iya. Coba Teh Ari bilang, kenapa sih Boromius, Santo Yusuf, yang lain-lain tidak diganti? Loh, kata saya langsung ketik loh. Kalau Anda benci sama Dedi Mulyadi, jangan bikin syarat ke kelompok lain dong. Iya, betul. Kalau marah sama Dedi, ya urusannya kan Dedi we gitu. Urusan nyamar-nyamar yang lain yang bersifat sara. Jadi memang. Dan ini dikhawatirkan perubahan nama itu nantinya ada yang ngegiring ke sana ya Kang ya. Sudah. Dan sudah ya. Sudah, dan banyak sudah. Jadi memang di satu pihak ini bisa menimbulkan sebuah pendewasaan ya. Karena transformasi sosial yang kata Dedi Mulyadi visinya itu kan memerlukan pendewasaan. Pendewasaan itu tapi jangan pendewasaan itu dipicu oleh dia. Jadi antara yang sebel jeung nu resep ke manehanana jadi pasea, dan ini kan kita sudah rasakan selama era cebong kampret. Iya. Udahlah cukup ya cukup si lah. Cebong kampret. Jangan ada di Jabar di gitu Jabar ya. Antara anak Abah dan KDM. Iya dan iyalah udah tos lah. Jabar mah soalnya dari dulu juga paling damai ya Kang ya. Iya, bener-bener pilih asuhnya teh bener gitu iya, ya. Dan jadi parameter di Indonesia kalau ada pemilu tuh, kalau Jabar aman damai, biasanya daerah lain juga. Dan akhirnya beberapa kelompok menengah menyatakan ini tuduhan ke KDM-nya serius. Satu, KDM ini dijadikan proksi untuk mengalihkan problem-problem nasional yang besar, yaitu apa? Stagnasi ekonomi menuju resesi. Jadi diberi hiburan KDM katanya Jawa Baratnya. Ini kan tuduhan yang bukan tuduhan, mungkin juga mereka orang-orang yang berpengalaman ya. Karena kan masa zaman resesi 60-an, 90-an kan ada problem-problem yang 2030 iya. Tapi semoga tuduhan itu tidak benar ya kan. Ya, mudah-mudahan tuduhan itu benar, udah pasti benar karena kita ini pertumbuhan ekonominya rendah, turun terus, inflasinya meninggi dan lain-lain, berarti kita sedang dihadapkan pada problem-problem ekonomi real. Makanya KDM harus bekerja pada aspek teknokrasi yang makro agar Jabar siap menghadapi itu ya. Jangan terus aja berpolemik masalah ganti nama, masalah ganti tempat atau apalah gitu ya. Betul. Tapi harus libatkanlah perguruan tinggi, libatkanlah pakar untuk menyelesaikan masalah Jabar ini. Iya, mohon. Seru banget Kak Andri ngobrol-ngobrolnya, alhamdulillah. Demikian Sobat Republika, obrolan saya dengan Kak Andri, salah satu tokoh Jawa Barat yang sudah lama tidak muncul ya Kak ya. Sekarang hadir kembali karena merasa memang sudah saatnya speak up agar Jawa Barat yang kita cintai ini benar-benar terjaga dari kedamaian, dari ekonomi dan lain-lainnya ya Kang ya. Dan tadi salah satu solusi yang disarankan Kak Andri adalah libatkan para ahli, libatkan perguruan tinggi, termasuk soal polemik ini. Yuk kaji lagi, duduk bareng, apakah memang sudah urgent nama Al-Ihsan ini berganti nama menjadi Welas Asih atau seperti apa? Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Demikian perbincangan saya di acara Ngopi Mik, ngobrol soal polemik yang pasti tidak hanya sekedar ngobrol, tapi akan ada solusi di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.